lagi nih dengan kakak. Gimana kabar kalian? Apakah selalu sehat? Ingat ya, tetap jalankan prokes kalau kalian keluar rumah. Tapi lebih baik di dalam rumah. Terus ngapain nih kak di dalam rumah? Belajar dong, buka dong. Di sini ya, oke? Nah, hari ini nih guys, kita akan belajar tentang materi kelas 3. Wow, apakah ini kak? Kelas 3 SMP ya, alias kelas 9. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab 1. Di bab 1 nanti guys, itu ada akar dan pangkat. Nah, sudah siap belum untuk belajarnya? Gimana guys? Oke, kalau sudah siap, kita akan belajar dulu tentang perpangkatan. Nah, ini ya. Nah, di SD dulu mungkin kalian sudah pernah belajar bukan tentang perpangkatan? Seperti 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, gitu kan? Nah, di SMP ini kalian akan belajar itu tapi lebih sulit. Pasti dong. Nah, di sini kalau misalkan kakak mempunyai A pangkat N. Kalau di dalam perpangkatan ini artinya adalah kita kalikan A sebanyak N kali. Nah, jadi kalau ada A pangkat N itu kita kalikan A sebanyak N kali. Nah, contoh seperti ini. Misalkan di sini kakak punya 3 pangkat 5. Itu artinya berarti apa guys? Ayo, apa yo artinya? A sebanyak N kali. Di sini A-nya adalah 3. Berarti di sini adalah 3. Kita kalikan sebanyak 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali. Nah, ini tinggal kalian hitung berapa hasilnya. Nah, di sini kakak punya nih. Punya apa kak? Punya sesuatu yang akan kalian pikirkan. Nah, misal di sini kakak punya minus 2 pangkat 4 dengan minus 2 pangkat 4 tapi kakak beri kurung. Nah, kakak kasih dalam kurung. Coba tebak nih guys. Apakah hasilnya ini sama atau berbeda? Yo, apa yo? Ada yang bilang sama, ada yang bilang berbeda. Coba, mari kita cek. Cek ya. Minus 2 pangkat 4, di sini dia kan tanpa kurung ya. Itu artinya adalah minusnya ini tidak kita pangkatkan. Hanya angka 2-nya saja. Berarti di sini kakak bisa menulis minus 2 pangkat 4 minus dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2. Tetap ya, dia sebanyak berapa kali? 4 kali. 2, 3, 4. Nah, tinggal di sini kalian hitung. Di sini ada minus 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti di sini hasilnya adalah negatif 16. Gitu kan? Lalu yang ini, apakah berbeda kira-kira guys? Kita lihat. Minus 2 pangkat 4. Ternyata ini ada dalam kurungnya. Itu berarti artinya apa? Artinya yang di dalam ini minus yang di dalam itu ikut dipangkatkan. Berarti kakak bisa menulis gini. Minus 2 kita kali minus 2. Kita kali minus 2, kita kali minus 2. Sebanyak 4 kali, sama. Tinggal kita hitung. Ayo, kita hitung yuk.
Minus 2 dikali minus 2 itu adalah 4. 4 dikali minus 2 itu adalah minus 8. Minus 8 dikali minus 2 itu adalah 16. Positif. Nah, bisa kalian cek di sini. Artinya apa? Ketika ada tanda negatif dan di sini satunya ada kurung dengan tidak ada kurung, itu berarti hasilnya berbeda nanti. Cuman di sini juga harus kalian lihat pangkatnya. Nah, pangkatnya. Di sini khusus untuk pangkat yang nilainya adalah angka genap. Tuh ya, gimana guys? Sudah paham belum ini? Nah, ini hanya awalan saja di perpangkatan. Nah, terus ada apa lagi nih Kak? Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifatnya dari perpangkatan. Wah, kamu aja punya sifat, masa perpangkatan gak punya sifat? Pasti ada dong. Nah, gimana Kak nih sifat-sifatnya? Kakak tulis sebelah sini ya. Sifat pangkat. Sebentar. Nah, sifat pangkat itu ada beberapa ya guys ya. Yang pertama di sini, ketika kakak mempunyai A pangkat M, kakak kalikan dengan A pangkat N. Nah, hati-hati di sini, ini artinya nanti angkanya sama loh ya. Cuman pangkatnya berbeda. Nah, ini nanti bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kalau perkalian, pangkatnya kita jumlah. Nah, seperti ini guys. Jadi semisal kakak punya 2 pangkat 3, kakak kalikan 2 pangkat 5. Berarti nanti hasilnya jadi berapa kalau disederhanakan? Ingat, perkalian jadi penjumlahan pangkatnya. Berarti kakak bisa menulis 2 pangkat 3, kakak tambah dengan pangkat yang satunya, yaitu 5. Berarti kalau misalkan kita hitung, di sini adalah 2 pangkat 8. Ini adalah bentuk sederhananya. Loh Kak, kalau ini dihitung boleh? Boleh. Nanti perhatikan soalnya baik-baik. Ketika kamu disuruh menyederhanakan, cukup sampai di sini. Tapi jangan ya, jangan cukup sampai di sini antara kamu dan kakak, oke? Lalu, kalau misalkan disuruh menghitung, ya kan? Kalau hitunglah, berarti nanti ini harus kamu hitung. 2 pangkat 8 itu berapa hasilnya? Seperti itu. Itu perbedaannya. Cuman di sini tadi kan kakak sederhanakan. Jadi cukup sampai di sini sudah betul. Paham sampai situ guys? Oke. Ini sifat yang pertama. Sedangkan kalau sifat yang kedua, nih ya, sifat kedua di sini kakak punya A pangkat M, kakak bagi dengan A pangkat N. Nah, kalau perkalian dia jadi penjumlahan, pangkatnya kita jumlahkan, otomatis kalau pembagian di sini pangkatnya kita apain? Yo, ada yang tahu? Diapain guys? Betul, kita kurangi ya. Nah, jadi di sini nanti jadi A pangkat M dikurangi N. Nah, contohnya seperti ini. Misal kakak punya, kok 2 lagi ya? Ih bosen, jangan ya, 3 aja. 3 pangkat 5 kita bagi dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau seperti ini kalau kita sederhanakan jadi gimana? Jelas, di sini pangkatnya akan kita kurangi. Jadi kakak bisa menulis 3 pangkat 5
kita kurangi 3. Nah, berarti hasilnya berapa guys? Jelas 3 pangkat. Nah, betul 3 pangkat 2. Betul sekali. Ini adalah sifat yang kedua. Wah, sifatnya ada berapa kak? Banyak, tenang, sabar guys. Di sini ada sifat yang ketiga. Nah, sifat ketiga ini seperti ini. Ketika ada suatu perpangkatan, jadi ada A pangkat M. Kemudian kakak pangkatkan lagi dengan N. Nah, jadi ada pangkat, dipangkatkan lagi. Nah, terus bagaimana kak menyederhanakannya? Aduh, gampang sekali guys. Kita apakan? Kalau pangkat dipangkatin itu dikalikan. Jadi di sini kakak bisa menulis A pangkat M kita kalikan N. Seperti ini. Jadi contohnya kalau kakak ingin menyederhanakan 2 pangkat 3, kakak pangkatkan kembali dengan 2, itu artinya adalah 2 pangkat 3 kita kalikan 2. Nah, jadi di sini kalau disederhanakan dia menjadi 2 pangkat 6. Nah, gimana? Paham ini di sini? Nih ya, kalian sudah belajar 3 sifat. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya kita kurangi. Tapi kalau pangkat dipangkatkan, itu pangkatnya kita kalikan. Oke, di sini paham? Kalau paham, kakak lanjutkan sifat keempat dan kelima. Waduh, kok banyak sekali nih kakak? Nggak apa-apa. Yang penting itu nanti kalian akan menjadi orang yang apa? Cerdas. Kakak hapus dulu ya yang sebelah sini. Nah, ini kakak kotak dulu. Nih ya. Sekarang di sini ada sifat perpangkatan yang keempat. Nah, yang keempat apa nih kak? Yang keempat seperti ini. Kalau kakak punya A dikalikan B pangkat M, itu nanti bisa kakak pecah menjadi ini. A pangkat M, kakak kalikan dengan B pangkat M. Seperti ini. Jadi dia sendiri-sendiri. Paham di sini guys? Contohnya seperti ini. Misal di sini hitunglah ya. Kakak ingin berhitung. 2 dikali 3 pangkat 2. Nah. Nih misalkan. Hitunglah 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti kalau seperti ini bagaimana kakak? Nih jawabannya sesuai dengan sifat ini. Berarti artinya apa? Masing-masing dari ini kita pangkatkan dengan 2. Jadi kakak bisa menulis 2 pangkat 2. Kakak kalikan dengan 3 pangkat 2. Nah, berarti kalau dihitung di sini bagaimana kakak? Kita tinggal menghitung 2 pangkat 2 berapa? Sama seperti 2 kita kalikan 2. Berarti ke-4. Terus kalau 3 pangkat 2 berapa guys? 9. Pinter. Nah, tinggal kita hitung nih. 4 kali 9 berapa? Betul. 36. Jadi hasil dari 2 kali 3 pangkat 2 itu adalah 36. Seperti itu. Gimana? Mudah bukan? Nah, sekarang ini adalah sifat keempat. Wah, sifat kelimanya apa nih kakak? Sifat kelimanya gini. Kalau ini kan perkalian ya. Tapi ini kakak nulisnya gini. A per B dipangkatkan dengan M. Berarti artinya apa di sini? Berarti sama seperti ini.
masing-masing kita pangkatkan dengan M, tapi di sini nanti bukan perkalian, tapi pembagian sesuai dengan ininya. Nah, jadi kakak bisa menulis A pangkat M per B pangkat M. Seperti ini teman-teman. Nah, terus gimana kak contohnya kak? Gampang. Di sini kakak sederhanakan saja ya. Misal ada 2/3 dipangkatkan 2. Ini artinya apa? Berarti masing-masing dari ini kita pangkatkan dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 diper 3 pangkat 2. Yuk, kita hitung ya sekalian. 2 pangkat 2 berapa guys? 4, ya kan? Sama seperti ini, 3 pangkat 2-nya 9. Jadi kita bisa menulis 2/3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4/9. Nah, gimana guys? Untuk 5 sifat ini bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Diingat-ingat ya. Kali pangkat tambah, bagi pangkat kurang, pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Kalau misalkan ada A kali B pangkat M, masing-masing dipangkatkan sesuai ininya. Jadi A pangkat M kali B pangkat M. Lalu di sini kalau misalkan pembagian A per B pangkat M, berarti artinya A pangkat M diper B pangkat M. Seperti itu. Paham di sini? Diingat-ingat dulu nih 5 sifat ini. Nanti ada 2 lagi nih. Nah, gimana? Sudah? Kakak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai. Terus di sini gini. Ternyata dalam perpangkatan itu ada istilah pangkat negatif. Loh, bagaimana itu kak? Kok pangkatnya negatif? Jadi di sini pangkat negatif ini tidak bisa kita hitung. Bisa kita hitung asalkan diubah. Loh, diubah seperti apa kak? Seperti ini geng. Jadi ini ya, pangkat negatif. Jadi ketika kakak mempunyai A pangkat minus N, di sini kita tidak bisa menghitung. Bisa dihitung asalkan kita ubah. Jadi seperti ini, A pangkat negatif N itu menjadi positif apabila kita taruh di bawah. Jadi ini bisa kakak tulis seperti ini. 1 per A pangkat N. Dan ini berlaku sebaliknya. Ketika dia ada 1 per A pangkat negatif N, kalau di bawah dia negatif, kita harus memindahnya ke atas. Jadi dia nanti menjadi positif. Nah, seperti ini pangkatnya. Jadi 1 per A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N. Nah, jadi misalkan gini, kalian mau menghitung 2 pangkat negatif 3. Ini nggak bisa dihitung. Terus gimana? Kita ubah. Kalau di atas dia negatif, berarti artinya di bawah pangkatnya jadi betul, positif. Jadi di sini kakak bisa menulis 1 per 2 pangkat 3. Sehingga kalau kita hitung, di sini jadi 1 per 2 pangkat 3 itu 8 ya guys ya. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Seperti ini guys. Ini adalah pangkat negatif. Nah, seperti ini. Terus ada lagi nih guys. Di dalam perpangkatan itu ada A pangkat 0. Nah, pangkat 0. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kakak punya A pangkat 0, ternyata apapun itu, kalau dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Nah,
Jadi semisal kakak tanya nih, kalau 5.000 pangkat 0 hasilnya berapa nih guys? Berapa? Berapa? 5.000 kah? Tidak, tetapi jawabannya tadi kakak sudah bilang, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, uno. Oke? Pahamkah sampai sini guys? Kalau sudah paham, nah tadi kan sudah belajar pangkat itu bagaimana, sifat-sifatnya pangkat itu gimana, ada pangkat negatif, ada pangkat 0. Nah sekarang kita mulai ke apa? Contoh soal-soalnya nih guys. Nih ya, contoh soal. Yang pertama di sini, ketika kakak mempunyai soal seperti ini, 3 pangkat 2, kakak tambah dengan 3 pangkat 1, kakak tambah dengan 3 pangkat 0, kemudian kakak tambah dengan 3 pangkat negatif 1. Berapakah hasilnya? Nah, yuk, kalau seperti ini, di sini karena dia plus, ya, operasinya adalah penjumlahan. Di sini tidak memakai sifat. Loh, terus bagaimana kakak? Kita hitung 1 per 1. Di sini kan ada 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berarti berapa? 3 kali 3. Berarti hasilnya adalah 9. Lalu, 3 pangkat 1. Berarti 3, kan 3 dikalikan sekali saja. 3 pangkat 0 sama seperti ini. Apapun hasilnya, kalau di pangkat 0 dia adalah 1. Berarti di sini kakak tulis 1. Nah, ini dia. Lah kok ada 3 pangkat negatif 1 kak? Diapakan kalau itu kak? Seperti sebelah ini. Berarti harus kita ubah. Di sini kan di atas ya, berarti kita ubah jadi di bawah. Jadi 1 per 3. Nah, pangkat 1. Nah, di sini kalau 1 per 3 pangkat 1 kan artinya 1 per 3. Jadi ini bisa kakak hapus. Sehingga kalau kita total di sini hasilnya berapa ini? 9 tambah 3, 12. 12 tambah 1, 13. Berarti di sini hasilnya adalah 13 1 per 3. Nah, seperti itu guys. Cukup mudah kan? Pokoknya yang hati-hati ketika ada ini. Ketika ada 3 pangkat negatif 1. Itu hati-hati. Harus kalian ubah dulu supaya pangkatnya jadi positif. Gitu ya guys ya. Nah, paham? Kalau sudah paham, kita capcus di nomor 2. Nah, nomor 2 di sini kakak punya soal seperti ini. Nah, ada soal seperti itu nih guys. Ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, kemudian diper 2 pangkat 5. Nah, kalau seperti ini bagaimana kakak? Kalau seperti ini berarti kalian harus, nah, kita ubah dulu yang sesuai dengan sifatnya. Di sini kamu lihat ada pangkat dipangkatkan. Nah, ini yang harus kita ubah dulu. Berarti kakak bisa menulis 2 pangkat 3 kakak kali dengan, ayo, tadi masih inget enggak? Kalau pangkat dipangkatkan artinya diapakan guys? Yes, betul, dikalikan. Ini kita kalikan. Jadi 4 dikali 2 itu kan 8. Berarti kakak bisa menulis 2 pangkat 8 guys. Terus diper 2 pangkat 5. Nah, sampai sini. Di sini baru kita gunakan lagi sifat. Ini kan artinya perkalian.
Kalau perkalian berarti pangkatnya kita apakan? Betul, kita jumlahkan. Jadi 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 8. Sampai belibet ya ngomongnya kakak. Terus kalau ini diper. Per itu artinya sama seperti pembagian. Kalau dibagi berarti tadi sesuai dengan sifatnya diapain? Betul, dikurangi. Jadi langsung kita kurangi 5. Seperti ini. Berarti di sini kalau kita hitung 3 tambah 8 11. 11 dikurangi 5. Berarti adalah 6. Jadi hasil penyederhanaan ini adalah 2 pangkat 6. Kalau mau dihitung berarti berapa ini? Artinya sama seperti 2 kali 2 kali 2. Kakak tulis di bawah aja ya, nggak cukup ternyata. 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berapa itu hasilnya? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, berarti 64. Nah, inilah hasilnya guys. Gimana? Ini masih, soal yang easy peasy lah ya. Ini sangat mudah sekali. Nah, kalau mudah sekarang, ini ada soal yang agak gimana ya? Agak sulit tapi sedikit lah ya. Kakak hapus dulu ini ya. Diingat. Nah, di contoh soal ketiga, kakak mau menggunakan huruf. Nah, kok ada huruf-hurufan sih kak? Ya ada dong. Nah, misalkan seperti ini. Kakak punya soal AB kuadrat C pangkat 3 pangkat 2 diper A kuadrat B, kemudian kakak kalikan dengan B C pangkat 3 diper A kuadrat B pangkat 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana kakak? Ini menggunakan sifat yang tadi keberapa ya? Tuwaga keempat. Kalau kalian masih ingat yang keempat sifatnya tadi apa? Ketika ada A kali B pangkat M. Artinya masing-masing dipangkatkan itu. Nah, di sini yang mana kak? Nah, ada di sini dan ada yang di bawah sini. Ini nanti masing-masingnya kita pangkatkan sesuai dengan pangkatnya. Di sini kan AB kuadrat C pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Itu artinya masing-masing dari huruf ini. Dari variabel ini. Kita pangkatkan 2. Jadi di sini jadi A pangkat 2. Kemudian ada B kuadrat dipangkatkan 2. Kemudian ada C pangkat 3 kita pangkatkan 2. Kemudian kita kalikan dengan BC pangkat 3. Nah, kita jadikan 1 ya. Terus kita per A kuadrat B-nya kan tetap ya. Di sini yang berganti apa? Ini, karena dia dalam kurung. Berarti ada A kuadrat kita pangkatkan 3. Kemudian B-nya ini karena pangkat 1, kita pangkat langsung 3. Nah, terus bagaimana nih kakak? Kalian nggak usah bingung ya. Kalau seperti ini itu kita selesaikan yang atas dulu, baru yang bawah. Ini kan artinya perkalian semua ya kan? Cuman hati-hati, di sini ada yang dalam kurung. Jadi harus kita hitung dulu. B kuadrat pangkat 2. Artinya tadi apa? Dikali. Berarti 2 kali 2 adalah 4.
Kemudian C di sini dia jadi 6. Terus dikalikan dengan BC pangkat 3. Yang bawah juga sama. A kuadrat pangkat 3 berarti 2 kali 3. A pangkat 6. Terus bagaimana Kak? Baru kita kumpulkan. Di sini atas nggak ada A kan? Berarti A-nya tetap A kuadrat. Sedangkan B-nya jadi berapa? Di sini B pangkat 4. Di sini B itu artinya B pangkat 1. Nah, berarti di sini 4 kita tambahkan 1. Kemudian C-nya ada 6 dikali C3. Berarti nanti 6 ditambah 3. Seperti ini. Di sini A-nya ada A kuadrat dikalikan A pangkat 6. Berarti sama seperti 2 ditambah 6. Ya kan? B-nya jadi sama kayak tadi. Kalau B-nya tanpa pangkat itu B pangkat 1. Berarti 1 kita tambahkan 3. Nah, terus kemudian jadi apa ini Kak? Berarti di sini nanti ada A kuadrat, B pangkat 5, C pangkat 9. Kita per A pangkat 8, B pangkat 4. Nah, terus kemudian diapain Kakak? Ini kan per itu artinya pembagian. Berarti nanti ada A pangkat 2 dikurangi 8, ya kan? Terus ada B pangkat 5 dikurangi 4. Kemudian C-nya di sini di bawah kan nggak ada. Berarti nanti di sini tetap C pangkat 9. Berarti di sini jadi A pangkat negatif 6, B pangkat 1 cukup tak tulis B ya guys. Terus ada C pangkat 9. Kalau kalian ingin, loh Kak ini kok negatif sih? Ya kita ubah dong. BC-nya di atas. Yang ini supaya positif kita taruh di bawah. Nah seperti ini guys. Jadi hasilnya dari nomor 3 ini adalah BC pangkat 9 per A pangkat 6. Gimana? Cukup mudah bukan? Yang terpenting kalian harus teliti sesuai dengan sifat-sifatnya. Oke guys? Paham sampai sini? Di sini ada pangkat sederhana. Maksudnya apa? Ketika kakak punya nanti A dipangkatkan fx. Kemudian di sini ada A dipangkatkan gx. Ini karena sama berarti nanti berlaku fx sama dengan gx, alias pangkatnya disama denganin. Nah, contohnya seperti apa nih kakak? Nih ya, kakak kasih contoh soal. Langsung ke contoh soalnya. Kenapa? Karena ini langsung penerapan memang guys. Di sini kakak punya ini 5 kakak pangkatkan dengan x min 2 itu sama dengan 125. Loh kak, ini tadi ada pangkatnya kak. Maaf sebentar. Nih ya. Nah, yang ini ada pangkatnya, ada pangkatnya. Ini kok nggak ada pangkatnya, Kak? Nah, kalau nggak ada pangkatnya artinya apa? Di dalam penyelesaian soal seperti ini, kalian disuruh mencari, hitunglah nilai X. Nah, kalau seperti ini artinya kalian harus bagaimana? Di sini harus kita ubah. Jadi kita ubah menjadi bilangan yang memiliki nilai salah ngomong. Kita ubah menjadi bilangan pokoknya sama. Nah, berarti kayak gimana, Kak? Ini kan 5. Nah,
Artinya 125 ini harus kita ubah menjadi 5 pangkat berapa yang hasilnya 125. Yo, coba 5 pangkat berapa yo? Berapa ya Kak ya? 5 pangkat 5 kali 5 25 kali 5 125. Berarti artinya apa? Di sini 125 bisa Kakak ubah menjadi 5 pangkat 3. Nah, terus bagaimana Kak? Di sini berarti apa? Tinggal kita sama dengankan. Berarti di sini nanti jadi ininya sudah hilang ya. Kita hilangkan. Jadi X min 2 sama dengan 3. Berarti di sini nanti X sama dengan minus 2-nya pindah. Nah, jadi kalau di sini negatif pindah ruas dia jadi positif. Jadi 3 tambah 2 berarti 5. Seperti ini guys. Nah, cukup mudah bukan? Nah, kakak kasih contoh yang lebih sulit lagi nih. Waduh, kok lebih sulit sih kak? Nggak apa-apa ya. Di sini ya. Di mana ya enaknya ya? Di sini aja deh. Nomor 2. Kalau misalkan di sini kakak punya 27 pangkat X plus 3 itu sama dengan 1/81 dikalikan dengan 3 pangkat 2. Waduh, lah kok seperti itu contohnya kak? Nggak apa-apa lah, sulit sedikit oke? Nah, kalau seperti ini ada 27, ada 81, ada 3. Otomatis di sini harus kita ubah menjadi berapa bilangan pokoknya? 3, betul. Jadi di sini nanti 27 itu kita ubah. 27 itu adalah 3 pangkat. Betul, 3 pangkat 3. Cuman di sini nanti dipangkatkan lagi X plus 3. Ya kan? Akan sama dengan, nah ini dia, 1/81 itu kalau kakak ubah menjadi berapa? 1/3 pangkat 4. Gini kan? Dikalikan 3 pangkat 2. Nah, terus kak, pangkat dipangkatkan, kita gunakan sifat-sifat perpangkatan lagi. Berarti diapain? Dikalikan, betul. Berarti di sini nanti jadi 3 pangkat 3 kali X itu adalah 3X. Ditambah 3 kali 3, 9. Nah, sama dengan ini kan 3 pangkat 2 per 3 pangkat 4, ya kan? Kalau per tadi apa? Dikurangi. Berarti kakak bisa menulis 2 kita kurangi 4. Nah, sehingga di sini jadi 3X plus 9 sama dengan 3 pangkat minus 2. Terus kak, kita hilangkan. Jadi 3X plus 9 sama dengan negatif 2. Nah, kalau pindah ruas berarti gimana ini? 3X sama dengan minus 2 minus 9. Kakak lanjutkan di sebelah sini. Berarti 3X sama dengan minus 11. Berarti X-nya ketemu berapa? Tinggal kita bagi ya. Berarti minus 11/3. Nah, loh kak ini perperan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Di dalam matematika itu jangan bingung kalau angkanya kok aneh ya kak ya? Nggak ada angka aneh itu. Perperan, koma itu bukan angka aneh. Tapi kalian harus terbiasa. Oke guys? Nah, bagaimana sampai sini? Kakak harap di video perpangkatan ini kalian paham. Ya, yang terpenting apa diingat sifat-sifatnya perpangkatan tadi. Kalau pangkat negatif harus dipositifkan. Kalau apapun itu pangkat 0, hasilnya pasti 1. Terus yang terakhir yang ini. Kalau misalkan di sini ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, berarti nanti pangkatnya itu bisa kita sama dengankan
untuk mencari nilai X-nya. Seperti itu guys. Oke, sampai sini kakak akhiri dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa teman-temannya suruh lihat ya guys ya. Oke, dadah, ketemu lagi dengan kakak di pelajaran yang selanjutnya. Bye-bye.